Dalam menjodohkan murai batu, kira-kira metode yang paling enak ini yang mana teman-teman? Yang pertama sama-sama trotol, jantan trotol, murai betinanya trotol. Yang kedua murai jantan pastol, betinnya trotol. Yang ketiga atau sama-sama dewasa, sama-sama pastol. Kira-kira enakan yang mana nih? Dan tentunya semua tiga cara itu ada kekurangan dan ada kelebihannya. Apa sih kekurangan dan kelebihannya? Teman-teman penasaran kan? Simak videonya sampai selesai nggih. Halo teman-teman, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita bertemu lagi di seputar peternakan murai batu CCD Bit Farm. Di video kali ini kita akan bahas komentar dari Mas Ed Cendana Baru J1T. Ini mohon maaf ya Mas Cendana, sudah lama belum saya balas. Jadi dia itu bertanya tentang metode penjodohan. Pertanyaannya seperti ini teman-teman. Om, lebih baik jantan dan betina sama-sama dari trotol, atau jantannya pastol, atau dewasa betinanya trotol, atau sama-sama dewasa om? Paling mudah yang mana ini kira-kira teman-teman? Kita akan bahas satu-satu. Pertama kita bahas dari jantan dan betina yang sama-sama trotol. Dan tentunya tiga cara itu ada kekurangan dan kelebihannya. Ketika kita menjodohkan murai batu yang sama-sama dari trotol. Untuk kelebihannya teman-teman, kelebihannya ya, ketika kita menjodohkan yang sama-sama trotol, jantan trotol, murai betinanya trotol, ini akan lebih enak. Apalagi untuk pemula. Kalau sama-sama trotol seperti ini dicampur dari kecil, sudah disatukan, sudah dirawat di dalam satu kandang atau satu sangkar, ini akan lebih enak. Nanti setelah dia dewasa, kita itu nggak perlu menjodohkan murai batu yang sudah kita campur atau kita tempel dari sejak dia masih trotolan. Itu untuk kelebihannya. Dan misalkan kita taruh di kandang seperti ini, murai jantan trotol, betina trotol, dia itu nggak butuh yang namanya adaptasi. Karena sejak dari dia kecil sudah berada di kandang ternak seperti ini. Itu untuk kelebihannya. Dan untuk kekurangannya teman-teman, kalau misalkan kita menjodohkan murai batu yang sama-sama dari trotol, nanti kekurangannya biasanya ketika sudah selesai di pastolnya. Ketika keduanya sudah sama-sama pastol, untuk yang betina itu biasanya sudah mendapatkan birahi. Usia pastol 6, 7, sampai 8 bulan. Itu murai betina sudah mendapatkan birahi. Dan untuk murai jantannya biasanya masih belum mendapatkan birahi. Kan teman-teman sering nih melihat atau mendengar cerita tentang murai batu yang pastol, tapi dia itu cuma pelunga-pelungu saja, bunyi pun tidak, dia cuma ngeriwik, ngeplong gitu, gak kunjung gacor. Nah untuk kekurangannya di situ teman-teman. Ketika nanti kita jodohkan dari sama-sama trotol, si murai betinanya sudah mendapatkan birahi, tapi untuk murai jantannya masih belum mendapatkan birahi. Nah ketika sudah berjodoh, si murai betina sudah mulai bertelur, ya pasti telurnya akan zong. Karena murai jantannya nggak akan kawin karena belum ada birahi. Tapi untuk murai betinanya ya memang jelas sudah bisa bertelur karena dia sudah mendapatkan birahi atau sudah siap di gen reproduksinya. Itu kekurangan dan kelebihannya ketika kita menjodohkan sama-sama dari trotolan. Kemudian yang kedua, pertanyaannya Mas Cendana tadi, jantannya pastol atau dewasa, betinanya trotol. Nah tentunya juga masih sulit kalau seperti itu. Kalau masih trotol betinanya dijodohkan ya juga nggak akan bisa. Kalau misalkan untuk murai jantannya sudah pastol, ya bisalah buat hiburan. Tapi kalau dibilang jodoh sama betina trotol seperti itu, ya agak sulit karena murai betinanya masih belum ada kesiapan, belum ada birahi karena dia merasa masih kecil, masih trotolan, dia itu belum mendapatkan birahi, belum mempunyai birahi, dia masih kecil, terlalu kecil lah. Itu yang kedua. Kekurangan dan kelebihannya juga sangat banyak. Kekurangannya ketika kita mempunyai seperti itu, ya wis jelas nanti nggak akan produksi. Tapi untuk kelebihannya juga sangat banyak teman-teman. Untuk murai jantan yang sudah pastol atau sudah dewasa, itu bisa kita buat untuk sebagai hiburan.
buat bunyi-bunyian, buat jalan-jalan itu bisa untuk murai pastol jantannya. Tapi untuk murai betinanya ya jelas tidak bisa. Kita bisanya cuma merawat saja di usia trotol seperti itu. Gitu. Tapi ketika kita merawat dari trotolan murai betinanya, nanti setelah pastol juga akan enak. Trotol itu betina trotol kita rawat dengan bagus, terus kemudian makanan kita kasih yang enak-enak, kita kasih yang penuh nutrisi, protein tinggi gitu, nanti supaya pastolnya itu murai betina cepat berproduksi atau cepat bertelur. Kalau kita menjodohkan seperti itu, jantan pastol dewasa betina trotol jelas tidak bisa jodoh, masih belum bisa jodoh, masih membutuhkan waktu lah kalau kita seperti itu. Kemudian yang ketiga, pertanyaan dari Mas Cendana tadi seperti ini, jantan dewasa atau pastol, terus kemudian murai betinanya juga pastol. Itu juga ada kekurangan dan kelebihannya. Kalau sudah sama-sama trotol, sama-sama pastol, keduanya sudah sama-sama siap, itu dijodohkan akan lebih mudah. Kita menjodohkannya nggak perlu lama-lama karena dia sudah mempunyai kesiapan. Fisik sudah siap, tinggal kita cek di birahinya saja. Dan nanti apakah pastol bisa produk? Ya bisa saja teman-teman, asalkan keduanya itu sudah mendapatkan birahi, kesiapan di birahinya sudah ada, itu insya Allah juga akan produksi. Tapi ketika salah satu sudah siap, kok yang satunya belum, ya jelas nanti nggak akan bisa produksi. Yang jelas ketika murai betina sudah siap, jantannya belum, ya telurnya akan zong. Kita kembali ke pertanyaan awal tadi, juga hasilnya juga akan zong. Kalau keduanya itu masih belum sama-sama siap. Nah, kalau menurutku teman-teman, yang paling enak dari metode ketiga itu, yang paling enak itu kita tunggu sampai keduanya itu sama-sama siap. Ketika kita merawat masih trotol, ya kita rawat harian, kita rawat dengan bagus, makanan kita beri dengan bagus, supaya nanti pastolnya murai betina itu supaya cepat berproduksi atau cepat bertelur. Itu kalau nanti sudah siap baru kita jodohkan. Begitupun untuk murai jantannya, walaupun dia masih pastol itu sudah bisa dijadikan pejantan, asalkan dengan rawatan yang benar. Jadi harus kita rawat dulu lah. Untuk murai jantan yang pastol itu harus kita rawat dulu sampai dia itu betul-betul siap, betul-betul gacor, baru kita jodohkan. Nanti kalau sudah keduanya sama-sama siap, proses penjodohan itu juga tidak akan lama, akan mudah lah. Gitu. Kalau masih trotol ya tentu belum bisa, karena yang di situ yang dibutuhkan perawatan. Dan kalau misalkan teman-teman yang sedang menonton ini punya pengalaman yang lebih, punya pengalaman di antara ketiganya itu tadi, mohon jawab di kolom komentar teman-teman, bantu ketik di kolom komentar. Gitu. Oke teman-teman, semoga video singkat ini bisa memberikan manfaat. Kita bertemu lagi di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.